Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga Anda murah rezeki, panjang umur, serta berbahagia bersama pasangan Anda. Oke, ini hari ketiga ya untuk bulan puasa. Mungkin ini upload di hari Senin mendatang. Pada kesempatan kali ini saya kedapatan Vario 125 ini ya. Vario 125 all. Dengan kendala ini stang pistonnya patah. Ya. Stang piston patah. Jadi apa penyebabnya, gimana solusinya, mari kita bahas tuntas. Namun sebelum kita lanjut ke inti pembahasannya, yang pertama kali klik video ini terima kasih yang banyak, dan yang belum subscribe dimohon subscribe-nya. Dan untuk para subscriber semua, mudah-mudahan ibadah puasa Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang beragama lain, semoga Anda selalu sehat. Oke, lanjut. Ini saya bongkar ya. Mungkin ke inti-intinya, solusinya biar kita gak banyak durasi panjang lah. Untuk kalau masalah bongkar sudah gampang, sudah banyak, sudah tonton di tutorial channel sebelah bisa ya. Tapi ini ya, nanti kita akan bahasnya. Ini penyebabnya apa. Kalau dari air radiator overhead mesinnya, dia tidak. Mungkin ada masalah lain, langsung kita bongkar, kita perlihatkan. Namun untuk pembongkaran kita gak akan rekam ya. Oke, langsung kita bongkar, cekidot. Ini sudah terbongkar ya. Kita lihat bagaimana penampakan dari stang piston yang patah ini ya. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak kena bloknya ya. Ayo bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk buka. Kita santap. Kena bloknya, cuman nggak parah ya. Ini ya. Tapi ya mudah-mudahan ini nanti bisa diatasi ya. Ini dia. Tapi insya Allah enggak ini ya. Ini patah ya. Ini ya. Satu menancap di hatimu ini dia. Wah, parah dia. Oke, kita lihat. Kalau untuk daleman sendiri ini ya, patah di sini. Anda mau buat film saja gak bisa untuk membuat pertunjukan seperti ini ya. Wah, ini hiburan paling bagus ya. Murah, patah. Ini aslinya gak apa-apa ini. Kalau untuk oli bagus ini. Oke, lanjut kita bongkar kulkasnya ya. Oke, kita lihat ulinya ya. Ini telat uli apa enggak? Lepot. Ternyata uli bagus masih ya. Masih terhitung banyak lah. Jadi permasalahannya kita akan mencarinya lagi. Oke bos, ini sudah dibongkar ya. Ternyata mesin yang terdampak dari patahnya stang piston ini banyak, berkeping-keping ini bos. Ini yang dinamakan sakit tak berdarah ini bos. Jadi ini sampai mancep gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas permasalahannya apa. Dan ini bos, Vario sakit tak berdarah ini bos. Aduh, mumet ini bos.
Kita akan bahas tuntas penyebabnya apa. Dari oli ada, terus air radiator ada, tapi kenapa Vario masih bisa patah stangnya. Dari untuk stang piston sendiri ini bagus ya, dan alhamdulillah ini untuk bloknya nggak apa-apa ya. Oke, nanti kita akan bahas, kita akan selesaikan dulu permasalahannya, langsung ke selanjutnya. Ini sudah dilas ya, dilas aluminium itu. Jadi kita buat lagi dudukannya ini agar bisa disesuaikan. Nanti kita bersihkan juga. Ini kemarin kan tempel ya, terus ini lagi, ini kan bolong juga kemarin. Terus yang sebelah sini ini juga bolong itu. Stang pistonnya sudah diganti ya, tinggal kita bersihkan semuanya. Untuk penyebabnya ya, pertama penyebabnya itu memang dari ciri untuk stang piston itu memang udah ada ciri ya itu, jadi bisa menyebabkan stang piston itu patah. Cuman dilihat dari segi apa ya, kerusakannya yang sehingga menyebabkan fatal ini, setelah kita cek ternyata dari RPM yang sudah terlalu tinggi. Ini CDI pakai yang BRT, jadi masih di mapping juga, RPM-nya udah tinggi sehingga menyebabkan motor Vario yang memang stang piston yang kurang bagus, menyebabkan motor ini RPM-nya tinggi, sehingga di saat RPM yang tinggi sampai 10.000, di posisi saat motor terdiam, otomatis terjadi putaran yang tidak sesuai, sehingga menyebabkan stang piston ini patah. Itu penyebabnya kalau di motor ini. Jadi saran-saran untuk teman-teman yang memang suka mapping ecu, usahakan stang piston itu yang bagus ya, ori aja kayak gini. Dan untuk geber, kalau di posisi saat diam, usahakan jangan sampai dia terlalu menyentuh di RPM-nya, sampai misalnya 12.500 sampai ini kalau nggak salah sekitar 10.000-an ya untuk kalau Vario ini. Agak begitu RPM, limit RPM-nya. Jadi kalau memang Anda untuk mau mapping ecu, setidaknya komponen mesin harus diperhatikan, karena pasti ada efek tersendiri untuk motor itu. Jadi kalau memang agan-agan mau mapping, usahakan dari sektor mesin kita harus sesuaikan, baik itu dari piston, perkelep, terus stangnya, bearingnya juga. Bearing usahakan yang memang untuk RPM tinggi. Jadi kita mau mapping ecu itu kita bisa bisa aman lah gitu, bisa kita gak terlalu takut dengan risiko yang begitu tinggi. Jadi untuk ini sudah kita las, mungkin kisaran biayanya kita blok juga cuman bagian belakang ya, coba kita perbaiki, kasihan juga orangnya. Jadi mungkin video ini menjadi referensi ya untuk teman-teman yang mau mapping ecu. Jadi setidaknya komponen mesin harap diperhatikan. Dan tipsnya, kalau memang Anda mau RPM yang lebih tinggi, usahakan untuk penggeberannya jangan di saat motor diam itu. Jadi kalau memang mau jalan, mau menyentuh 12.000 itu sulit. Balap itu mau menyentuh 12.000 itu sulit, memang butuh ya lama untuk naiknya ke itu. Jadi usahakan pas di saat motor diam itu, usahakan jangan terlalu banyak digeber. Ini kan ECM-nya sudah satu paket ya, tapi ECM tetap, jadi tuh CD-nya memang dipisah untuk motor Vario. Jadi teman-teman kalau memang mau untuk racing ya monggo silahkan, tapi hal-hal yang perlu diperhatikan, pertama dari
apa ya, akhirnya main lampu ini. Apa pertama dari komponen mesinnya dan juga untuk mappingnya juga. Jadi mungkin sekian ya video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga share. Jadi penyebabnya motor ambrol untuk Vario 125 itu apa? Yang pertama memang sudah ada ciri mau patah dari stang pistonnya. Kedua memang ini motor udah di mapping terus digeber di saat diam, jadi dia sampai 12.000 didiamkan ya, akhirnya jebol. Oke, mungkin sekian ya, jangan lupa like, komen, dan juga share, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.